Selamat datang kembali di Ending Cinema. Kali ini kita bakal ngebahas film thriller kriminal dari Korea Selatan berjudul Midnight yang rilis tahun 2021. Udah pasti ada spoiler, jadi siapin cemilan dan hati yang tabah. Ya, kita mulai dari larut malam saat seorang cewek baru aja kelar lembur dan akhirnya bisa pulang. Sayangnya, nasibnya kurang mujur karena cowok-cowok lain nyerobot taksi yang dia lihat duluan. Akhirnya jalan kaki deh sendirian di malam yang gelap. Udah kayak naskah film horor. Di tengah jalan muncul sebuah van misterius. Supirnya seorang pria bernama Do-shik nawarin tumpangan dengan senyum baik hati tapi meresahkan. Si cewek dengan bijak nolak karena dia nonton film horor juga mungkin. Tapi setelah jalan beberapa langkah, dia dengar suara aneh. Pintunya kebuka dan ada suara orang nangis minta tolong. Penasaran, dia ngintip ke dalam. Bukannya orang, dia malah nemu mayat sama baju-baju berserakan. Dan ternyata yang ngeluarin suara minta tolong itu Do-shik sendiri. Pria ini jelas-jelas nggak cari teman, dia langsung nyekek si cewek dan nyeret dia ke dalam van. Beberapa menit kemudian, Do-shik udah ganti baju, nyuci tangan, dan berubah jadi warga sipil yang sok polos. Pas polisi datang, dia pura-pura shock, nunjukin lokasi kejadian, dan ngarang cerita bahwa dia cuma nemu mayat abis lihat sekelompok pekerja nyerang cewek itu. Bakat aktingnya bisa saingan sama nominasi Oscar. Kita pindah ke Kim Kyung Mi, gadis muda yang kerja di layanan pelanggan. Dia tuli tapi jago banget pakai bahasa isyarat buat bantu pelanggan yang juga tunarungu. Sayangnya, kayak CS pada umumnya, dia juga sering dapat pelanggan yang ya gitu deh, ngomel dan gak sopan. Abis kerja, dia ikut makan malam bareng rekan-rekannya. Nah, cowok-cowok di situ kira Kyung Mi nggak ngerti karena dia nggak bisa denger. Jadi pada ngomongin dia sembarangan. Padahal Kyung Mi jago baca gerak bibir. Nggak tinggal diam dong, dia bales lewat bahasa isyarat. Tapi cowok-cowok itu malah ngira dia lagi ngasih pujian. Plot twist kecil yang memuaskan. Abis makan, Kyung Mi jemput ibunya, yang juga tunarungu, dari tempat kerja di toko jahit. Mereka seneng banget karena bulan ini ibunya dapat bayaran lebih. Akhirnya bisa liburan ke pantai. Di sisi kota yang lain, ada Choi Seo-jung, cewek muda yang lagi dandan mau pergi. Tapi kakaknya, Jong Tak, seorang satpam overprotective nggak setuju sama baju yang dia pakai. Akhirnya ribut dikit, tapi Seo-jung janji bakal pulang cepat. Tebak apa? Dia nggak pulang-pulang. Dan juga nggak jawab chat. Si abang panik, langsung keluar nyari adiknya. Sementara itu, Do-shik kembali berburu. Dia ngeliat Kyung Mi ninggalin ibunya di dekat tiang alarm, terus pergi cari parkir. Tapi sebelum bisa ngelakuin sesuatu, Seo-jung lewat di jalan yang sama. Do-shik mikir yang ini aja deh, dan langsung nyergap Seo-jung. Sayangnya, karena ibunya Kyung Mi nggak bisa dengar, dia lewat aja tanpa sadar ada kejahatan di belakangnya. Setelah ngurus Seo-jung, Do-shik balik ke arah ibu Kyung Mi, tapi rencananya terus terganggu. Pertama, Jong Tak muncul nanyain adiknya dan dapat jawaban negatif. Terus, Kyung Mi balik dari parkir. Pas jalan nyamperin ibunya, Kyung Mi lihat sesuatu mencurigakan. Sepatu putih muncul dari gang gelap. Ada suara minta tolong juga, tapi tentu saja dia nggak bisa dengar. Begitu sepatu kedua muncul, rasa penasaran menang dan dia masuk gang. Di dalam, dia nemu Seo-jung yang berdarah-darah, nangis dan minta tolong. Tapi tiba-tiba, Do-shik muncul bawa kapak. Serius kapak. Dia nyerang, tapi Seo-jung masih sempet dorong dia, kasih kesempatan Kyung Mi buat kabur. Kyung Mi lari ke jalan, lihat ibunya, terus lari ke arah berlawanan buat ngelindungin sang ibu. Dia masuk lagi ke parkiran, nyoba sembunyi di antara mobil. Dia nemuin pintu belakang, tapi pegangan pintunya berderit keras. Do-shik dengar, ngejar, tapi untung Kyung Mi berhasil buka pintunya pas waktu yang tepat. Pintunya dirantai dari luar, jadi cuma kebuka sedikit. Cukup buat dia lolos, tapi nggak cukup buat Do-shik yang badannya lebih gede.
Kyungmi akhirnya berhasil nyampe ke mobil dan langsung nelpon ibunya. "Bu, tunggu di tiang alarm, aku jemput." Tapi belum sempet tenang, Do-sik muncul di kursi belakang. Kayak adegan jump scare. Bawa pisau pula. Dia maksa Kyungmi nyetir. Tapi Kyungmi nggak nurut. Alih-alih keluar dari gedung, dia ngebut ke arah dinding. Ngerem pas banget dan pakai kesempatan itu buat kabur. Kyungmi berhasil nyampe ke ibunya duluan sebelum si penjahat cosplay pebisnis Do-sik bisa nyusul. Dengan sigap, Kyungmi pencet tombol alarm darurat dan sukses bikin Do-sik nggak bisa mendekat. Jadi, sambil nunggu polisi, dia kabur balik ke mobilnya. Tapi tentu aja nggak pulang, malah ganti baju, ganti gaya rambut, dan balik lagi. Mode, kantoran santuy aktif. Dengan tampang kalem kayak orang mau rapat, Do-sik nyamperin Kyungmi dan ibunya. Karena waktu kejadian dia pakai topi dan masker, Kyungmi nggak ngenalin dia. Pas dia ngaku lagi nyari adik perempuannya, Kyungmi percaya dong, bahkan mau bantu nganterin ke lokasi gang gelap itu. Untungnya, polisi datang sebelum dia sempat main petak umpet. Sayangnya, pas dicek, gangnya kosong. Kyungmi minta cek CCTV, tapi ternyata kamera mati karena anak-anak nongkrong iseng. Ya ampun, momen penting malah kena prank anak tongkrongan. Akhirnya mereka bertiga dibawa ke kantor polisi buat bikin laporan resmi. Di dalam lift, Do-sik sempat lirik-lirik isi tasnya, yang isinya jelas bukan cemilan. Ibu Kyungmi mulai curiga, apalagi waktu Do-sik ngeluarin HP kedua dan bilang dia dapat kabar dari adiknya, yang artinya mayat yang tadi bukan saudaranya. Ya, makin gak masuk akal. Setelah Kyungmi selesai kasih pernyataan, polisi bilang mereka nggak bisa berbuat banyak tanpa bukti fisik atau deskripsi jelas si pelaku. Do-sik sok-sokan nawarin bantuan, tapi malah dimarahin polisi karena nyela omongan orang. Ada bapak gelandangan di sofa yang ikut kesal dan ngejek Do-sik juga. Kesempatan emas nih buat si penjahat. Do-sik nyamperin dispenser, ngambil gelas air, terus bisik-bisik ngehina si gelandangan. Langsung kena seruduk. Duel dadakan pun terjadi. Dalam kekacauan, Do-sik menjatuhkan HP putihnya yang langsung diambil oleh ibunya Kyungmi. Tapi pas situasi tenang, dia buru-buru ambil lagi HP-nya dan pura-pura sok perhatian soal laporan Kyungmi, padahal nyontek data pribadinya. Ibu dan anak mulai komunikasi pakai bahasa isyarat. Ibunya bilang, "Loh, kok orang ini HP-nya 2?" Do-sik sadar, langsung nyela dan nanya, "Ngomongin apa tuh?" Kyungmi nulis jawaban diplomatis, "Gak ada apa-apa kok." Tapi Do-sik makin gelisah. Dia mulai pegang-pegang isi tas, mungkin lagi mikir mau pakai senjata mana dulu. Tiba-tiba datanglah Jong-tak, si abang overprotective, ke kantor polisi buat laporan adiknya yang hilang. Polisi bilang, "Coba tunjukin fotonya ke mereka deh." Dan boom, Kyungmi langsung ngeh, "Ini orang, ini cewek yang aku lihat." Dia langsung kasih pernyataannya. Sialnya, saat polisi keluar ruangan bentar buat ngurus gelandangan tadi, Do-sik ancam ibunya Kyungmi diam-diam. Katanya, "Jangan gerak, kalau enggak anakmu kenapa-kenapa." Dia buka tasnya, ambil pisau, dan mulai mendekat. Untung si ibu cepet tanggap. Dia buat suara keras yang langsung manggil perhatian semua orang. Jong-tak balik badan dan langsung nyegat serangan pisau. Duel seru pun terjadi. Sementara ibu dan Kyungmi kabur minta bantuan, Jong-tak dan Do-sik adu jotos. Do-sik ngaku udah nyakitin Seo-jung yang bikin Jong-tak makin ngamuk. Dia bahkan sempat nempelin pisau ke leher Do-sik sambil nanya lokasi adiknya. Tapi ya, polisi datang di momen paling canggung. Do-sik langsung ganti ekspresi jadi korban terzalimi. Dan Jong-tak yang malah ditangkap. Padahal ya kita tahu siapa yang jahat. Do-sik kabur kayak nggak ada apa-apa. Ibu dan anak tinggal nemenin Jong-tak. Sementara polisi akhirnya cek CCTV dan baru nyadar kalau mereka jujur. Setelah itu, polisi nganter ibu dan anak pulang ke apartemen mereka yang dilengkapi dengan lampu pendeteksi gerakan.
Pas lagi santai minum teh, tiba-tiba lampu berkedip. Tanda ada yang datang. Mereka panik dong. Malam-malam kok ada tamu? Ternyata cuma rekan kerja ibunya yang numpang ambil barang. Dua ibu-ibu itu pergi bareng, ninggalin Kyungmi sendirian. Dan disitulah, Dosik udah nongkrong di luar sambil rusakin sensor lampu biar nggak ketahuan. Tapi tetap aja, pas dia masuk, sensor dalam rumah kedeteksi. Kyungmi keluar dari kamar, cek sumbernya. Dosik cepet-cepet nyalain alarm jam waker, bikin Kyungmi mikir, paling alarm yang bunyi, bukan gerakan. Setelah itu, dia balik ke kamar, nggak tahu kalau Dosik lagi matikan semua sensor satu persatu. Sementara dia sibuk chatting Jongtak yang sebelumnya sempat ngasih kartu nama. Dosik udah siap nyerang bawa kapak kayak mau chopping bawang. Tapi Kyungmi tiba-tiba ngeh. Loh, mainan di atas lemari nyala tapi lampu sensor nggak ngedip. Curiga dong. Dia langsung nengok dan hush, hampir kena tebas. Refleks langsung kabur masuk kamar lain dan ngeganjel pintu pakai lemari sambil buru-buru SMS Jongtak. Bro, si psikopat datang. Nggak cukup sampai situ, dia juga ngasih warning ke ibunya biar nggak balik ke rumah. Tapi belum sempet lega, malah dapat balasan dari ibu yang bilang dia udah sampai rumah. Lah, bukannya tadi dibilang jangan pulang? Kyungmi mau buka pintu, tapi dia mikir lagi. Bentar. Ibu ngetiknya rapi amat, nggak ada typo. Biasanya mah nulis aja kayak lagi main TTS. Dari situ dia sadar. Dosik nyamar jadi ibunya lewat HP. Untung belum sempat dibuka pintunya, karena nggak lama, si Dosik nongol di celah pintu sambil coba nyamber tangan Kyungmi. Kyungmi berhasil narik tangannya, ngunci pintu, tapi si Dosik nggak nyerah. Mulai nyabet-nyabet pintu pakai kapaknya, karena nggak ada jalan lain. Kyungmi nekat loncat dari jendela. Tapi tidak, rambutnya ketarik. Dia ngeronta-ronta dan akhirnya lepas juga, jatuh di tumpukan sampah. Untung bukan tempat daur ulang. Mulai lagi lari-larian dan Jongtak gabung masuk ke arena kejar-kejaran ini. Di tengah kejar-kejaran, Dosik berhasil nyudut Kyungmi. Tapi dia main drama, ngancem diri sendiri pakai pisau. Katanya, lo pilih, gua atau adik gue. Jongtak panik dan akhirnya milih cari adiknya. Tapi ternyata alamat yang dikasih palsu, jebakan Batman. Sementara itu, Kyungmi berusaha nyelamatin diri pakai kursi dari tumpukan sampah. Tapi Dosik malah ngambil kursinya buat nindihin dia. Saat Dosik sibuk sok-sokan nelpon Jongtak buat nyalahin dia, Kyungmi ambil kesempatan buat lempar tanah ke mukanya. Yah, lumayan lah buat pengalihan isu. Setelah itu, Kyungmi lari ke arah mobil van dan ngeliat Seojung keluar sambil bawa pisau dan minta tolong. Akhirnya mereka berdua ngumpet bareng di balik tempat sampah. Kyungmi suruh Seojung telepon kakaknya, tapi dia takut karena Dosik deket banget. Kyungmi nulis pesan di HP buat Seojung supaya telepon kakaknya. Terus dia ambil alih pisau. Ketika Dosik hampir nemuin mereka, Kyungmi keluar. Bikin suara aneh kayak TikTok challenge dan ngagetin dia. Triknya, dia ngancem bakal nyakitin diri sendiri. Biar Dosik nggak bisa puas ngebunuhnya sendiri. Dosik kejar lagi dan Kyungmi pencet tombol alarm darurat di jalan. Sekalian mulai sesi kardio part 3. Jongtah dan ibunya datang naik ambulans buat bantu. Seojung ngarahin mereka ke tempat terakhir Kyungmi lari. Kali ini dia lari ke tengah kota, harapannya banyak orang bisa nolong. Tapi sayang, karena dia nggak bisa ngomong, orang-orang malah mundur. Pas dia keluarin pisau buat bela diri, semua orang malah bikin lingkaran kayak mau battle dance. Dosik muncul dan bilang ke orang-orang, itu adik saya, gangguan dikit. Nanti malah nyakiti diri sendiri kalau ditangkap polisi. Dan semua orang percaya dong. Facepalm. Polisi datang dan malah nyerahin Kyungmi balik ke Dosik. Pisau juga dibalikin ke dia. Gimana nggak nangis tuh cewek. Dosik ajak Kyungmi masuk gang. Dan sebelum dia sempat nusuk, bam! Jongtak datang. Mereka berantem. Dan Jongtak hampir sukses bikin Dosik pingsan. Tapi ya, namanya juga villain. Pura-pura pingsan doang. Begitu Jongtak lengah, Dosik bangkit dan mulai mukulin dia pakai botol kosong dan sampah kayak adegan UFC low budget. Kyungmi berhasil bikin dia berhenti dengan ngambil pisau. Dosik kabur dan nyari ibunya. Pas dia mau jebak si ibu, Kyungmi muncul lagi bawa pisau. Tapi dia nggak nusuk
malah pura-pura nusuk diri sendiri sambil megangin tangan Doshik. Hasilnya, semua orang kira Doshik yang nusuk. Polisi datang dan tembak ke udara, tapi Doshik masih sotoy. Pas dia mau nyerang lagi, Seo Jung muncul dan langsung body slam kayak Smackdown. Endingnya epic. Beberapa hari kemudian, semuanya chill di pantai. Kyungmi, ibunya, Jongtak, dan Seo Jung akhirnya liburan juga. Sambil belajar bahasa isyarat, mereka selfie bareng, happy ending yang layak setelah drama horor roller coaster ini.